Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini Bu akan menjelaskan dan mengulas kembali materi bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum masuk pada gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan atau serangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Contoh paragraf yang Ibu berikan kemarin yaitu paragraf tentang batik. Cara penulisan paragraf yaitu sedikit menjorok ke dalam atau menggunakan baris baru. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Gagasan pokok disebut juga sebagai gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung dapat ditemukan dari kalimat penjelas. Coba perhatikan paragraf tentang batik ini. Setelah kita baca dan lihat, dapat diketahui jika paragraf tersebut terdiri dari 5 kalimat. Untuk dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, pertama-tama, bacalah teks dengan seksama, lalu cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir, kemudian temukan terlebih dulu kalimat utama dan penjelas. Setelah membaca teks atau paragraf dengan seksama dan mencermati semua kalimat dalam paragraf, dapat ditemukan jika kalimat ke-1 merupakan kalimat utama dan kalimat kedua sampai dengan kalimat ke-5 merupakan kalimat penjelas. Dari kalimat utama, kita dapat menemukan gagasan pokok yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Kemudian, kita dapat menemukan gagasan pendukung dari kalimat penjelas. Gagasan pendukung yang pertama yaitu cara membuat batik. Ditemukan dari kalimat penjelas ke-1. Kemudian gagasan pendukung yang kedua yaitu tempat asal kain batik. Ditemukan dari kalimat penjelas kedua. Gagasan pendukung yang terakhir yaitu persebaran kain batik. Ditemukan dari kalimat penjelas ketiga dan keempat. Nah, sekarang, mari kita bahas bersama-sama tugas yang kemarin. Setelah membaca paragraf tersebut, dapat diketahui bahwa paragraf tersebut terdiri dari 5 kalimat. Kemudian, setelah membaca teks dengan seksama dan mencermati kalimat ke-1 sampai dengan kalimat ke-5, dapat ditemukan jika kalimat ke-1 merupakan kalimat utama dan kalimat kedua
sampai dengan kalimat kelima merupakan kalimat penjelas. Nah, dari kalimat utama kita dapat menemukan gagasan pokok yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengikuti pameran pariwisata di Afrika Utara. Kemudian, kita dapat menemukan gagasan pendukung dari kalimat penjelas. Gagasan pendukung yang pertama yaitu partisipasi Indonesia dalam pameran. Ditemukan dari kalimat penjelas ke-1. Gagasan pendukung yang kedua yaitu demo membatik disambut antusias. Ditemukan dari kalimat penjelas kedua dan ketiga. Gagasan pendukung yang terakhir yaitu Menteri Pariwisata Tunisia, Madam Selma, menyaksikan demo membatik. Ditemukan dari kalimat penjelas keempat. Nah, itu tadi penjelasan dan pembahasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mengenai pengertiannya, tahapan-tahapan untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta pembahasan mengenai contoh dan tugasnya. Baik, sampai sini semoga anak-anak paham ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.